Mereka juga mengetahui siklus orbitnya selama 50 tahun dan menggambarkannya dengan sangat akurat. Bagaimana mereka memperoleh pengetahuan ini menjadi perdebatan. Ada yang menyatakan berasal dari tradisi lisan kuno, ada pula yang mengatakan bahwa suku ini berhubungan sama makhluk luar angkasa. Yo, coy, tekan subscribe ya coy. Pastinya kalian sudah pernah belajar IPA atau fisika ya, yang dimana mata pelajaran itu belajar tentang alam atau lain sebagainya. Salah satunya adalah bintang gitu ya. Di IPA atau fisika, bintang dijelaskan secara ilmiah. Apa itu bintang, bagaimana terbentuk, jenis-jenis bintang, dan siklus hidupnya. Di pelajaran budaya atau sejarah, bintang sering dikaitkan dengan cerita rakyat, mitologi, atau rasi bintang yang dipakai untuk navigasi. Misalnya Orion dalam mitologi Yunani, atau cerita Nusantara tentang rasi bintang tertentu. Langsung saja di sisi Opsura. Suku Dogon Tribe sudah ada ribuan tahun lalu. Menurut para ahli antropologi, suku Dogon di Mali sudah memiliki pengetahuan tentang bintang Sirius ribuan tahun lalu. Mereka bahkan menggambarkan adanya bintang pendamping yang tak terlihat mata telanjang, lengkap dengan orbitnya yang berlangsung sekitar 50 tahun. Tapi coy, bagaimana mungkin masyarakat kuno tanpa teleskop bisa mengetahui hal ini? Kalau kita pelajari tentang zaman kuno itu lebih ke spiritual atau tradisi dan berburu, atau mereka punya keahlian tersendiri. Beberapa teori konspirasi mengarahkan bahwa suku Dogon mempunyai pengetahuan astronomi yang lebih dalam. Popularisasi oleh buku The Sirius Mystery karya Robert Temple pada tahun 1970-an, teori ini menyatakan bahwa suku Dogon menerima pengetahuan tentang sistem Sirius dari makhluk luar angkasa yang datang dari Sirius B. Mereka menyebutkan makhluk ini sebagai Nomos, yang digambarkan sebagai makhluk berbadan seperti ikan atau amfibi. Namun banyak ahli mengkritiknya karena dianggap tidak memiliki bukti ilmiah dan kemungkinan terjadi kesalahan terjemahan atau interpretasi terhadap tradisi lisan suku Dogon. Ada teori yang menyatakan bahwa pengetahuan mereka berasal dari peradaban kuno seperti Mesir kuno atau Sumeria, yang kemudian diteruskan melalui kontak atau migrasi. Beberapa peneliti mencatat adanya kesamaan simbolisme antara budaya Dogon dengan peradaban kuno tersebut, seperti konsep dewa dengan ciri khas tertentu, namun bukti yang mendukung hubungan langsung ini masih sangat terbatas. Francis Welsing mengajukan teori bahwa karena kandungan melanin yang tinggi pada kulit suku Dogon, mereka memiliki kemampuan khusus untuk merasakan getaran dari Sirius B dan memperoleh pengetahuan astronomi secara langsung. Teori ini tidak memiliki dasar ilmiah yang kuat dan tidak dapat menjelaskan mengapa suku Afrika atau kelompok etnis lain dengan kandungan melanin tinggi tidak memiliki pengetahuan serupa. Bentar coy, gue sempat bilang buku The Sirius, misteri karya Robert Kagi Temple. Nah ini yang menarik coy, katanya buku ini menjadi salah satu pengangkat teori-teori berhubungan sama makhluk luar angkasa. Nah, buku ini pertama kali diterbitkan pada tahun 1976 oleh St. Martin's Press di Amerika Serikat dan Sidgwick and Jackson di Inggris, dan telah diterjemahkan ke hampir 2 lusin bahasa. Buku ini mendukung hipotesis pseudowissenschaft tentang astronot kuno, yang menyatakan bahwa makhluk luar angkasa cerdas telah mengunjungi bumi dan berinteraksi dengan manusia pada masa kuno dan prasejarah. Temple mengemukakan bahwa suku Dogon di Mali, Afrika Barat, memiliki tradisi tentang kontak dengan makhluk luar angkasa dari sistem bintang Sirius. Ia juga menyatakan bahwa makhluk ini telah mengajarkan seni peradaban kepada manusia dan menjadi asal-usul sistem pemerintahan Fir'aun Mesir, mitologi Yunani, dan epik Gilgamesh. Teori Temple sebagian besar berdasarkan interpretasinya terhadap karya etnografer Marcel Griaule dan Germain Dieterlen tentang suku Dogon. Ia juga melakukan studi perbandingan tentang bahasa dan mitologi untuk menunjukkan kemiripan antara keyakinan dan simbol suku Dogon dengan yang ada pada masyarakat Yoruba, Mesir kuno, dan Sumeria. Misteri utama dalam buku ini adalah bagaimana suku Dogon bisa mengetahui tentang Sirius B, sebuah bintang kompanayan katai putih dari Sirius A yang tidak terlihat dengan mata telanjang dan baru diamati pada tahun 1862 serta diprediksi pada tahun 1844. Setelah diterbitkan, buku ini menyebabkan perdebatan yang luas. Beberapa ilmuwan dan sejarawan mengkritik klaim Temple, menyatakan bahwa buktinya tidak cukup kuat dan hipotesisnya bersifat spekulatif. Misalnya, astronom Ian Ridpath menyatakan bahwa legenda Dogon tentang Sirius penuh dengan ambiguitas, kontradiksi, dan kesalahan. Carl Sagan juga menyatakan bahwa pengetahuan astronomis suku Dogon kemungkinan besar berasal dari kontaminasi budaya dengan orang Eropa pada abad ke-19. Selain itu, antropolog Walter van Beek yang melakukan penelitian pada suku Dogon setelah Griaule dan Dieterlen tidak menemukan bukti bahwa astronomi memiliki peran penting dalam sistem kepercayaan mereka. Namun ada juga yang mendukung karya Temple,
dan melihatnya sebagai kontribusi yang menarik terhadap studi tentang peradaban kuno dan kemungkinan kehidupan luar angkasa. Tapi coy, teori-teori ini umumnya tidak diterima oleh komunitas ilmiah yang lebih cenderung menganggap bahwa pengetahuan astronomi suku Dogon mungkin berasal dari pengamatan jangka panjang, pertukaran budaya dengan kelompok lain, atau bahkan paparan informasi dari orang Eropa pada abad ke-19 atau awal abad ke-20 setelah penemuan Sirius B secara ilmiah. Dan yang bikin gue heran, berdasarkan catatan antropolog Marcel Griaule dan Germain Dieterlen yang meneliti suku Dogon pada tahun 1930 sampai 1940, mereka memang menyebutkan hal tersebut dalam mitologi dan tradisi lisan suku Dogon. Suku Dogon juga mengetahui bahwa bumi berbentuk bulat dan mengorbit matahari, serta mengetahui keberadaan bulan-bulan utama Jupiter dan cincin Saturnus. Itulah yang bikin kehidupan zaman kuno masih menjadi teka-teki sampai saat ini. Karena sejarah atau penemuan kaya artefak pengetahuan mereka itu di luar ekspektasi kita. Bukan kayak kita sekarang ya coy, pakai teleskop atau alat-alat canggih. Sekarang banyak tuh alat-alat modern. Kayak NASA pergi ke bulan. Bayangin aja coy, zaman kuno teknologi mereka hanya batu tombak terbuat dari batu. Atau mereka mengetahui dari ritual atau teknik perhitungan yang belum kita ketahui sampai saat ini. Atau mungkin juga mereka ada hubungan dengan makhluk luar angkasa. Kemungkinan ya coy, masih jadi tanda tanya. Beberapa artefak suku Dogon yang berusia lebih dari 400 tahun menggambarkan pemahaman astronomis mereka yang membuat dugaan bahwa pengetahuan tersebut berasal dari pertukaran budaya baru-baru ini menjadi kurang masuk akal. Selain itu, ada juga misteri seputar ritual Sigi yang diadakan setiap 60 tahun yang terkait dengan siklus Sirius dan dianggap sebagai sarana penularan pengetahuan. Namun hubungan pasti antara ritual tersebut dengan pengetahuan astronomi masih belum sepenuhnya terungkap. Pengetahuan mereka tentang sistem Sirius dan konsep kosmologis seperti teori Big Bang yang mirip dengan pemahaman modern membuat para ilmuwan berpikir ulang tentang batasan pengetahuan manusia di masa lalu. Meningkatkan ketenaran suku Dogon, menjadikan mereka salah satu suku paling terkenal di Afrika dan menarik perhatian dunia terhadap budaya serta kehidupan mereka. Mitologi mereka tentang makhluk Nomo yang datang dari sistem Sirius telah menjadi bahan diskusi hangat di kalangan pecinta ufologi dan masyarakat umum yang tertarik dengan tema luar angkasa. Menginspirasi banyak orang untuk mempelajari lebih dalam tentang bagaimana berbagai budaya di dunia memahami alam semesta dan asal-usul kehidupan. Apakah kamu ingin mengetahui bagaimana upaya pelestarian budaya suku Dogon dilakukan untuk menghadapi dampak pariwisata yang tidak diinginkan? Dampak dari ketenaran suku Dogon ini nggak cuma berhenti di ranah teori atau perdebatan ilmiah, tapi juga langsung terasa di kehidupan mereka sehari-hari. Masuknya wisatawan, peneliti, pembuat film, sampai pemburu konten dari berbagai negara membawa perhatian besar, tapi juga tekanan baru bagi budaya lokal mereka. Di satu sisi, pariwisata membuka peluang ekonomi, memberi pemasukan bagi masyarakat Dogon dan membantu mengenalkan budaya mereka ke dunia. Namun di sisi lain ada risiko komersialisasi tradisi, ritual yang dipentaskan bukan lagi karena makna spiritual, melainkan demi tontonan, serta perubahan gaya hidup generasi mudanya. Banyak antropolog khawatir bahwa narasi sensasional tentang alien dan misteri kosmik justru menutupi realitas penting lain, yaitu kecerdasan manusia kuno, kemampuan observasi alam yang luar biasa, dan kekayaan tradisi lisan yang diwariskan lintas generasi. Akhirnya, kisah suku Dogon bukan cuma soal apakah mereka berhubungan dengan makhluk luar angkasa atau tidak, tetapi tentang satu pertanyaan besar. Sejauh apa manusia masa lalu memahami alam semesta, dan seberapa sering kita meremehkan pengetahuan mereka hanya karena mereka hidup tanpa teknologi modern seperti sekarang.